Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hayati Sbullah dengan NPM 2022 1450 1960. Saya akan membahas tentang PPh Final. Latar belakangnya itu satu, penyederhanaan administrasi perpajakan. Pajak penghasilan yang bersifat final dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Yang kedua itu efisiensi dalam pemungutan pajak. PPh Final memudahkan pemerintah dalam memungut pajak karena dikarenakan langsung pada sumber penghasilan. Yang ketiga itu kapasitas hukum bagi wajib pajak. Dengan PPh Final, wajib pajak mengetahui sejak awal bahwa kewajiban pajak atas penghasilan tertentu telah sesuai dengan tarif tertentu. Yang keempat itu mendukung pengembangan sektor ekonomi tertentu. Tarif pajak PPh Final rendah seperti 0,5 untuk UMKM. Yang kelima itu pengaturan untuk sumber penghasilan khusus. Beberapa sumber penghasilan bersifat tidak tetap atau sulit untuk dilakukan pengawasan, misalnya bunga deposit atau penjualan saham. Yang keenam yaitu memperluas basis pajak. PPh Final memungkinkan pemerintah untuk memperluas basis pajak dengan cara menyasar kelompok atau sektor tertentu yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti UMKM. Landasan hukum PPh Final. Beberapa regulasi yang menjadi dasar pemberlakuan PPh Final, diantaranya yang pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk penghasilan dari UMKM. Yang ketiga yaitu PP Nomor 34 Tahun 2017 untuk penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK terkait penghasilan tertentu. Dengan pendekatan ini, PPh Final memberikan keseimbangan antara mempermudah wajib pajak dan memastikan penerimaan negara tetap optimal. PPh Final. Saya akan membahas tentang pengertian PPh Final, tujuan PPh Final, dan juga ciri-ciri PPh Final. Yang pertama itu pengertian PPh Final adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan langsung atas penghasilan tertentu dengan tarif khusus dan perhitungannya bersifat final. Artinya kewajiban pajak atas penghasilan tersebut dianggap selesai setelah dilakukan pemotongan atau pembayaran pajak. Yang kedua itu tujuan PPh Final. Yang pertama kemudahan administrasi, yang kedua itu kapasitas hukum, dan tiga itu mendorong kepatuhan pajak. Nah, yang ketiga itu ciri-ciri PPh Final. Satu, tarif khusus dan final. Yang kedua itu tidak dikreditkan. Yang ketiga itu khusus untuk penghasilan tertentu. Contoh penghasilan yang dikenakan PPh Final. Yang pertama itu UMKM dikenakan 0,5%. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018. Yang kedua itu penghasilan sewa tanah dan bangunan dikenakan 10% dari jumlah bruto. Yang ketiga itu penghasilan dari bunga deposit atau tabungan dikenakan 20%. Yang keempat itu penghasilan dari penjualan saham dikenakan 0,1%. Yang kelima itu konstruksi penghasilan dari jasa konstruksi. Ini ada beberapa varian. Yang pertama itu 2% untuk pelaksanaan konstruksi dengan sertifikat, 3% untuk pelaksanaan konstruksi tanpa sertifikat, 4% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, memahami tarif berlaku, seperti 0,5% itu untuk apa, sewa tanah bangunan berapa persen, dan juga bunga deposit 20%. Yang kedua yaitu cara pemotongan atau pembayaran. Yang ketiga, pelapor perpajakan. Yang keempat, dokumen yang diperlakukan. Yang kelima, kepatuhan peraturan. Saya akan membahas satu soal. Contoh soal yaitu tentang PT Arsitektur. PT Arsitektur Indonesia pada tahun 2022 memenangkan lelang pembangunan food court sekaligus lahan parkir 5 lantai milik PT ABC Bank. Dengan nilai kontrak sebesar 5 miliar, tidak termasuk PPN. PT Arsitektur Indonesia menerima uang muka kontrak pada saat mulai pembangunan, yaitu tanggal 1 April 2022 sebesar 1 miliar. Pembayaran pertama sebesar 3 miliar 800 juta dibayarkan pada 1 Oktober 2022, sedangkan pelunasan pembayaran dibayarkan pada tanggal 15 April 2023. Hitunglah PPh yang dilakukan oleh PT Bank ABC terkait penghasilan yang diterima PT Arsitektur. Nah, yang sudah diketahui yaitu nilai kontrak 5 miliar tidak termasuk PPN. Uang diterima pada uang muka 1 April 2022 1 miliar, pembayaran pertama 1 Oktober 2022 3 miliar 800 juta. Nah, sisa pelunasan itu 15 April 2023. Yang ditanya yaitu hitunglah PPh yang dilakukan oleh PT ABC terkait penghasilan diterima PT Arsitektur. Karena pelunasan yang baru di tahun depan, jadi yang sudah diterima itu 4 miliar 800 juta. Jadi 2,65% dikali 4 miliar
800 juta dengan hasil 127.200.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Banyak salahnya, banyak kurangnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.